Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada siyama ruknan min arkanil Islam 'alal mu'minina al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pelaksana ibadah puasa Ramadan yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan curahan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kembali kita berjumpa dalam tausiah Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua, sehingga dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun ini dapat kita jalani sampai akhirnya dengan baik. Salawat dan salam marilah senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga serta tabi'innya. Saudara-saudara pelaksana ibadah puasa Ramadan yang berbahagia, tidak terasa hari ini kita telah menjalani hari yang ke-10 dari bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. InsyaAllah sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa 10 hari pertama daripada bulan suci Ramadan Allah akan melimpahkan rahmat kepada kita, dan insyaallah kita memasuki 10 hari yang kedua, yaitu maghfirah, artinya diampuni segala dosa dan salah kita, dan insyaallah pada 10 hari yang terakhir nanti kita dinyatakan sebagai itqum minan nar, terbebas dari api neraka. Semoga ketiga bagian ini dapat kita miliki dalam bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Saudara-saudara para pendengar, para pemirsa, para penonton, para pelaksana ibadah puasa Ramadan yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, menuntun kepada kita agar kita hindari dan kita jauhkan 3 hal itu. InsyaAllah dengan 3 hal itu dapat kita jauhi dalam hidup dan kehidupan ini, akan membuat kita semakin mampu dan bisa mengakses kebenaran datang dari siapapun. Hal yang pertama, Rasulullah memerintahkan atau menganjurkan kita agar supaya kita jauhi adalah sifat sombong. Sifat sombong itu adalah merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh iblis, yang sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala ketika setelah Nabi Adam diciptakan, lalu Allah memerintahkan kepada seluruh para malaikat maupun semuanya agar tunduk dan bersujud menghormati Adam alaihissalam. Tetapi semuanya bersujud, para malaikat, hanya iblis yang tidak mau melaksanakan perintah itu. Nah, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka antas juda id amartu?" Apa yang menghalangi engkau wahai iblis sehingga engkau tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Lalu iblis menjawab dengan sombong, "Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Artinya, aku lebih baik dari dia. Sesungguhnya engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi iblis menganggap bahwa api lebih mulia dan lebih terhormat dari tanah, karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu pelajaran kita dapat petik daripada sifat sombong ini adalah ketika seseorang dalam hidup ini, kalau dia selalu menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain, lebih cerdas dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, lebih penting dari orang lain, berarti dia telah mengikuti langkah-langkah iblis. Sifat yang kedua yang harus kita jauhi dalam hidup ini adalah sifat serakah.
atau sifat rakus. Sifat serakah atau rakus ini lagi-lagi dalam sejarah menyebabkan Adam alaihissalam dan Hawa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Adam, kemudian memerintahkan kepada Adam, berkata kepada Adam, ya, bahwa silakan engkau bersama istrimu tinggal dalam surga ini. Wa idh qulna lil adama uskun, tinggallah kamu dalam surga ini dan makan apa saja kamu lihat dalam surga ini. Wala taqrabu hadhihi syajara fatakuna minaz zalimin. Tapi janganlah kamu memakan buah atau mendekati buah pohon itu. Sesungguhnya itu yang akan membuat kamu menjadi orang zalim. Nah, ketika iblis sudah dikeluarkan oleh Allah, dilaknat oleh Allah akibat daripada tidak mematuhi perintah Allah, nah sehingga akhirnya iblis dilaknat oleh Allah, maka iblis berusaha sedemikian rupa menggoda Adam lewat Hawa. Akhirnya Adam pun ikut memakan buah khuldi yang akhirnya mereka dikeluarkan dari surga. Saudara-saudara, kemudian yang ketiga, jauhi sifat dengki atau sifat iri hati. Ingat, sifat dengki atau iri hati inilah yang membuat Qabil membunuh saudara kandungnya yang bernama Habil. Kedua-duanya adalah putra daripada Nabi Adam alaihissalam. Nah, oleh sebab itu, ke dalam diri kita kalau ada sifat dengki atau iri hati, pasti yang timbul dalam hati kita, yang timbul dalam perasaan kita adalah kita ingin mencelakakan orang-orang yang kita dengki atau orang-orang yang kita benci itu. Nah, apa yang menjadi kita bisa merasakan bahwa dalam diri kita ada sifat dengki dan iri hati tadi, yaitu ketika dalam hidup ini kalau ada seseorang merasakan dalam hatinya ketika melihat orang lain senang, ketika melihat orang lain sukses, ketika melihat orang lain bahagia, dia menjadi sakit hati. Itu tanda bahwa dia adalah orang sedang dihinggapi penyakit dengki. Nah, kemudian selanjutnya, kalau seandainya dalam hidup ini kalau ada seseorang ketika melihat orang susah, ketika melihat orang menderita, justru dia merasa bahagia, merasa senang, itu tandanya bahwa dia telah dihinggapi sifat daripada dengki atau iri hati tadi. Saudara-saudara pelaksana ibadah puasa Ramadan yang berbahagia, jika seandainya dalam hidup ini ada orang memiliki sifat itu, pasti dia tidak akan menemukan kebahagiaan, tidak akan merasakan kebahagiaan yang hakiki dalam hidup ini. Karena ketika seseorang memiliki sifat sombong tadi, kemudian sifat serakah, kemudian sifat dengki, itu tentunya dia akan selalu berusaha sedemikian rupa. Ketika dia memiliki sifat serakah, dia akan mau memiliki sesuatu yang bukan haknya. Dia tidak pernah memikirkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Dia sudah tidak pernah memikirkan lagi. Dan begitu juga kalau seandainya dalam diri seseorang ada sifat dengki dan iri hati, berarti dia selalu berusaha sedemikian rupa agar mencelakai orang yang sedang dia dengki atau dia benci tersebut. Hal-hal itulah yang sebenarnya mengganjal seseorang untuk memperoleh kebahagiaan hakiki dalam hidup ini. Saudara-saudara, para pelaksana ibadah puasa Ramadan yang berbahagia, oleh sebab itu marilah kita jalani puasa Ramadan ini dengan baik, dan kemudian kita tidak berhenti untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhir daripada Ramadan ini kita akan mencapai derajat takwa yang sebagaimana disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kewajiban puasa itu telah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar sekalian, insyaallah mudah-mudahan dengan ibadah puasa Ramadan tahun ini kita bisa mencapai derajat takwa itu, sehingga kita selalu bersikap berhati-hati dalam hidup ini. Jangan sampai tindakan kita, perbuatan kita, sikap kita justru membuat kita menjadi celaka. Sikap kita, perbuatan kita jangan sampai membuat Allah murka kepada kita, dan kemudian jangan sampai sikap dan perbuatan kita membuat orang lain menjadi susah.
Saya kira demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Semoga kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan semuanya dengan baik, dan insyaallah dengan demikian derajat takwa atau predikat takwa akan kita miliki dalam menjalani ibadah puasa Ramadan tahun ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.